تعلم وتعلم تذكر تذكير النفاء والاندفاع والإفادة والاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله سنة الرسول عمل به مبلغ مرضات ثابت سنجب الخاتمة أن المور في شافين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رأي أبي وأخوان أمير وزوجه وذريته وآل بيته أجمعين جميع أولياء علماء والشهداء والصالحين والمشايخ بدين وبركاتهم وأسرار والرسول أسر قصاص نعلم الله رسول الله جميع أولياء مشايخ الرسول المهاجر الله بن سبب الأبلاغ ربنا جرب وصل رسول أصحابه الأجمعين وكيف كنت محمد بن علي وسلم أصحابه الإمام الغزالي وسلم أصحابه وسلم القدر الجلاني بلازم وبركاتهم وأسرارهم الوارد بدين الدنيا الآخرة كلنا يا صالح وأن الله بجميع تقبل أن الله يفتح لنا على أولادنا وطلبنا فتحنا فين فكينا بالدين ولتأويل هدينا السبيل يرزقنا الفتوح المنوح والرسوخ أصل الجسد ورهطبة النسوخ إن الله يرزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ويرزقنا وسلم من الشعب كل نية صالحة على ما نوى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا شفينا قرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Bidayatul Hidayah karya daripada Imam Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu radhana fa'ana bi ulumi bidarini amin. Dan juga syarahnya daripada Maraqil Ubudiyah daripada karya daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali bin Arabi al-Bantani al-Jawi rahimahullah radhiyallahu ardah nafa'ana bi bidarini amin. Terakhir itu sudah selesai. Kemarin saya nukilkan tentang syarahnya itu tadi. Sudah selesai. Lupa. Doa iftitah. Wa iza qulta itu, a'udzubillah itu bukan? Iya. Itu dah. Ini kemarin kita nukilkan sebelum masuk ke adabus suhbah itu. Kita nukilkan daripada syarah Maraqil Ubudiyah
ketika Imam Ghazali menyinggung bahwa kalau engkau itu daripada ini nubzah yang disebut di sini dari awal kitab sampai di sini ini adalah sekelumit daripada zahir ilmu takwa. Apabila kau telah menguji cobakan pada nafsumu dan ternyata nafsumu taat kepada apa yang ada di sini, ya, wa alaika, maka hendaknya engkau memegangi atau mencari pada kitab Ihya Ulumuddin supaya kau sampai kepada pengetahuan tentang batin ilmu takwa. Dan itu termaktub dalam Ihya Ulumuddin yang panjang lebar tentang batin ilmu takwa, tapi di sini beliau Syekh Nawawi Al-Bantani menukil yang terkait dengan apa yang harus dihadirkan dari batin itu daripada sholat, rukun-rukun dari sholat. Kemarin sudah kita jelaskan mulai dari menutup aurat, azan, kemudian menutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Dan ketika azan maka hendaknya kita menghadirkan di hati kita tentang bagaimana dahsyatnya nanti panggilan di hari kiamat. Kemudian menutup aurat, ketika kita menutup aurat badan kita, zahir kita yang menjadi pandangan makhluk, maka hendaknya kita juga menutup, dan bagaimana kita bisa menutup aurat daripada batin kita yang mana Allah lebih mengetahui itu. Maka tidak mungkin dikafaroh kecuali dengan penyesalan dan memperbarui taubat. Kemudian ketika menghadap kiblat, kita menghadap ke Mekah, itu secara zahir kita ke Ka'bah, ke kiblat. Sedangkan batin kita harusnya kita hadapkan itu isyarat untuk, jadi dari berpalingnya dari semua arah kecuali kepada arah kiblat, maka itu isyarat dari harusnya kita berpaling dari semua kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun niat, maka di situ azam, ya, merupakan azam untuk menjawab panggilan Allah dengan menyempurnakan sholat dan mencegah dari hal yang dapat membatalkan juga merusak keikhlasan sholat tadi. Adapun takbir, maka hendaknya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu simbol dari bahwa segala yang selain Allah itu kita tidak anggap besar. Ya, kalau tidak gitu maka kita, ya, waliyadzubillah, kita dusta dengan ucapan Allahu Akbar itu. Adapun doa iftitah, maka ketika kalimat wajah tu wajhiyah, saya hadapkan wajah saya, ya, maka di situ kita juga harusnya menghadapkan, bagaimana kita hadapkan raga kita ke arah kiblat, kita hadapkan wajah hati, permukaan wajah daripada hati kita kepada Fatirus Samawat, kepada Sang Pencipta langit wal ard dan bumi. Maka di situ kita kembali kepada nafsu kita, kepada hati kita, apakah hati kita masih betul-betul ketika wajah tu wajah ladzi fatara samawat, saya hadapkan wajah jiwa raga saya pada zat yang mencipta langit dan bumi, apakah itu tetap kita menghadap, apakah betul kita sudah menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala, ataukah pikiran kita, hati kita masih di pasar atau di tempat-tempat yang lain atau mengikuti daripada syahwat kita. Wa idza qulta a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan apabila kau mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam, maka ketahuilah olehmu annahu aduwuka, bahwasanya setan itu adalah musuhmu. Wa mutarasidun li sarfi qalbika anillah, dan setan itu selalu mengintai untuk sarfi qalbika, untuk memalingkan hatimu anillahi, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hasadan laka, karena setan itu iri kepada engkau. Ala munajatika, atas munajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kau sholat itu. Yang mana setan pernah disuruh sujud, kemudian dia, ya, menolak perintah Allah itu dan terusir karena itu. Maka setan iri kepada Bani Adam dengan munajatmu, iri kepada engkau, sehingga dia ingin merusak hatimu, memalingkan hatimu dari Allah, ya, karena dia iri atas kepada engkau ala munajatik, atas munajatmu ma Allah, bersama Allah, wa sujudik, dan iri atas sujudmu lahu kepada Allah Ta'ala. Wa alam anna min makaidihi, dan ketahuilah bahwasanya termasuk makaid, beberapa daripada tipu daya setan itu, ayushghilaka, yakni menyibukkan siapa setan itu akan dirimu, fi sholatika, dalam sholatmu, bidzikril akhirah, dengan mengingat akhirat, wa tadbiri fi'lil khairat, dan mengatur perbuatan baik.
liyamna'aka fahmi ma taqra'u, untuk mencegahmu, ya, agar supaya dia atau supaya zikrul akhirat tadi mencegahmu daripada fahmi, memahami apa sesuatu yang kau taqra'u, yang kau baca. Ya. Ya, setan itu kadang-kadang bukan datang untuk memberi was-was saja kepada keburukan, tapi kadang kalau dia tidak bisa, tidak mempan untuk diberi was-was orang itu, maka dia suruh orang itu mengingat akan akhirat atau akan perbuatan baik, sehingga dia lalai dari apa memahami yang dia baca. Oh, nanti saya habis sholat ini saya mau sedekah ini, mau ke sana. Nanti kalau sudah sampai di sana saya mau ke pengajian ini, ke majelis ini habis sholat. Itu kayaknya kebaikan. Tapi di sholat itu bukan baik sebetulnya. Dia menghalangi dari khusyuknya orang dalam sholat. Jadi setan itu kalau sudah nggak bisa berbuat kejelekan, itu dia akan menyeru kepada kebaikan, tapi tujuannya digunakan untuk merusak sebetulnya. Seperti merusak sholat sehingga tidak memahami apa yang dibaca. Fa'lam, maka ketahuilah anna kullama yushghiluka, bahwasanya segala apa-apa yang yushghiluka, yang menyibukkan, ma itu tadi kepada dirimu, ya, menyibukkan akan dirimu, anfahmi ma'ani qiraatika, dari memahami makna-makna bacaanmu, fahuwa wiswasun, maka itu maka kullama yushghiluka tadi, segala apa yang menyibukkanmu tadi, itu adalah waswas. Ya. Jadi ketahuilah bahwa segala apa yang menyibukkanmu dari memahami bacaan sholatmu, memahami khusyukmu dalam sholatmu, apapun yang menyibukkanmu dari itu, kebaikan atau keburukan, itu semua waswas. Fa inna harakata lisani ghairu maqsudah, sebab gerakan lesan itu tidak dituju, ghairu maqsudah, tidak dituju dalam sholat itu. Sholat itu bukan tujuannya gerakan lesan, maka kita sudah pernah jelaskan, ya, waktu awal membahas bab sholat, bahwa Allah mengatakan innaha lakabiratun, sholat itu berat. Allah tidak mengatakan puasa itu berat, haji itu berat. Padahal haji itu lari, sa'i, umrah. Tapi Allah tidak mengatakan innal hajja lakabirun, tidak ada ayatnya begitu. Tapi yang ada ayatnya as-sholat itu inna wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sholat itu berat. Allah tidak menyebut puasa itu berat, haji itu berat. Maka Imam Ghazali menjelaskan panjang lebar di Ihya-nya tentang masalah kitab Asrarus Sholat itu. Apa beratnya kalau seandainya sholat itu cuma gerakan lesan sama gerakan badan, apa beratnya? Berarti bukan itu. Berarti ada sesuatu yang lain yang membuat sholat itu berat. Apa ya itu? Masalah hadirnya hati. Ya, masalahnya hadirnya hati dan tenangnya hati, khusyuknya hati, memahami apa yang ini betul-betul memahami dan mengerti dan larut dalam sholatnya itu, dalam gerakan dan ucapan sholat. Ini yang berat. Makanya dikatakan di sini, kata beliau, harakatul lisan ghairu maqsudah. Gerakan lesan itu tidak dituju oleh sholat itu. Tujuan utama sholat bukan gerakan lesan. Walaupun gerakan lesan itu menjadi syarat. Seperti Al-Fatihah, tidak mungkin orang tanpa baca Fatihah bisa sah sholatnya. Tapi tujuan hakiki itu bukan sekedar gerakan lesan. Balil maksud ma'aniha, tetapi tujuannya adalah makna daripada gerakan lesan itu tadi. Makna apa yang dibaca, itu yang dimaksud. Bukan gerakannya. Yang dimaksud adalah baca, makna apa yang dibaca. Kalau gerakannya semua orang, anak kecil hafal Al-Fatihah. Kalau memang gerakannya. Wa idza qulta bismillahirrahmanirrahim, kalau kau mengucap bismillahirrahmanirrahim, fanwi biha, maka niatkan dengan basmalah itu at-tabarruka. Berniat tabarruk, mengambil barokah. Ibtida'il qira'ah, untuk memulai bacaan dengan kalamullah. Dengan kalamullah. Wafham, dan pahamilah anna maknaha, bahwasanya makna bismillah itu, makna basmalah itu, annal umura kullaha billah, bahwasanya segala perkara ini berlaku hanya karena pertolongan dari Allah. Bismillah, dengan nama Allah, semuanya berlaku dengan. Wa anal murad bil ismi huna al musamma, dan yang dimaksud dengan nama Allah di sini adalah Allah itu sendiri, musamma, yang punya nama. Wa makna alhamdi, dan ketahuilah bahwasanya makna alhamdu itu anna syukra lillah, bahwasanya alhamdulillah, ketika mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ketahuilah bahwa syukur itu hanya ditujukan kepada Allah. Kenapa? Idzin ni'amu minallah, sebab semua nikmat itu dari Allah. Wa idza qulta ar-rahmanir rahim, ketika kau mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka fa'ahdir, hadirkanlah dalam hatimu fi qalbika jami'an wa ilutfi, seluruh macam-macam kelembutan Allah. Ketika mengucapkan Rahman Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, hadirkan semua kelembutan Allah.
pada dirimu. Bagaimana kasih sayang Allah pada hatimu. Hadirkan pada hatimu kasih sayang Allah. Segala macam-macam kelembutan Allah. Kenapa? Litatati halaka rahmatuh, supaya menjadi jelas bagimu rahmatnya Allah. Sumastasir. Kemudian usahakan untuk membangkitkan, berusaha untuk membangkitkan min qalbika dari hatimu at-ta'zima, perasaan pengagungan lillah kepada Allah, wal khaufa, perasaan takut li hauli yaumil hisab, akan kedahsyatan hari pembalasan, biqaulika, dengan ucapanmu maliki yaumiddin, dialah sang raja penguasa di hari pembalasan. Maka saat itu bagaimana keadaanmu nanti ketika di hari pembalasan, sehingga itu timbul rasa takutmu. Sumajadidil ikhlaso, kemudian perbaruilah sifat ikhlasmu biqaulika, dengan ucapanmu iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, bukan kepada selainmu. Wajadidil ajza, dan perbaruilah kelemahanmu, wal ihtiyaja, rasa perlumu, kebutuhanmu, perlumu, watabarri minal haul wal quwwah, dan berlepas dirimu dari segala daya dan upaya kecuali daya upaya dari Allah. Biqaulika, dengan ucapanmu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan ya Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Yani perbarui ikhlas kita di situ bahwa kita hanya menyembah ini kepada Allah. Kita sholat bukan karena manusia. Kita ibadah bukan karena iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in, perbaruilah rasa lemah kita sehingga kita minta tolong. Ya Allah, kami minta tolong, termasuk untuk ibadah ini saya minta tolong kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, ay nasta'inu kali ibadatik. Yani kami minta tolong khususnya untuk beribadah kepadamu. Umumnya kepada seluruh perkara kami minta tolong kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ay summa tulub ahamma hajatik. Kemudian setelah itu mintalah paling pentingnya hajatmu. Apa paling pentingnya hajat? Ihdinas siratal mustaqim, hidayah. Ternyata paling pentingnya hajat itu adalah hidayah. Sehingga Allah tunjukkan kita ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, bagi hambaku apa yang dia minta. Terus kita diajarkan pula oleh Allah apa yang harus kita minta. Ternyata ayatnya ihdinas, setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ternyata kita disuruh minta hidayah. Karena itu seandainya ada satu yang lebih penting daripada hidayah, pasti Allah suruh minta dalam Al-Fatihah itu tadi. Maka mintalah paling pentingnya hajatmu, yaitu qul, ucapkanlah ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk ya Allah. Yani langgengkanlah kami terus dalam siratal mustaqim, dalam jalan yang lurus. Sumal tamisil ijabah, kemudian carilah pengijabahan dari Allah dengan mengucapkan amin setelah selesai Fatihah. Yani istajib, kabulkanlah ya Allah. Fa idza talautal Fatihah, lalu apabila kau sudah membaca Fatihah kadzalika, dengan demikian, dengan cara seperti itu, fatushbih an takuna minal ladzina, maka kau tushbih, menyerupai, daripada takuna, kau menjadi termasuk orang yang alladzina qala Allah, yang mana dari orang-orang yang banyak yang Allah berfirman tentang mereka, fi makhbaru anhun nabi, tentang apa-apa yang dikabarkan tentangnya, tentang ma tadi oleh Nabi SAW, kusimatis sholah, dibagi sholat itu, ay qiraatnya, ini pembacaan sholat atau pembacaan Fatihah itu dibagi, baini wa baina abdi, antara aku dengan antara hambaku, nisfain, dua bagian, ay nisfahali wa nisfahali abdi, separuhnya untukku kata Allah, separuhnya untuk hambaku. Wali abdi masal, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Idza qala al-abdu alhamdulillah rabbil alamin, apabila hamba mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, maka qala Allah taala, Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala Abdurrahmanir Rahim, ketika hamba tadi mengucapkan Rahmanir Rahim, qala Allah taala, maka Allah berfirman, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala al-abdu, apabila berkata hamba tadi maliki yaumiddin, dia raja di hari pembalasan, qala majjadani abdi, maka Allah berfirman, hambaku telah memuliakan aku. Wa idza qala al-abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan apabila berkata hamba tadi, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, qala, maka Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi, dan ini batas antara aku dengan hambaku, wali abdi masal, dan untuk hambaku apa yang dia minta, bagi hambaku lah apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, maka apabila qala al-abdu, hamba tadi berkata ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami, yang dilanggengkanlah kami terus dalam jalan yang lurus itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang kau murkai atas mereka, waladhdallin, bukan pula jalan orang yang tersesat. Qala hadza li abdi, maka Allah berfirman, ini permintaan untuk hambaku, saya kabulkan untuk hambaku, wali abdi masal, dan untuk hambaku apa yang dia minta, saya beri untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-abdu,
Wa amma dawamul qiyam fa inna tambiyun ala iqamatil qalbi ma Allah ala na'ti wahid minal hudur. Adapun dawamul qiyam, langgengnya orang itu berdiri ketika berdiri sholat, langgengnya dia berdiri ketika membaca Fatihah, baca surat, langgengnya dia berdiri, itu ibarat isyarat. Fa inna tambiyun, itu merupakan isyarat atas iqamatil qalbi, lurusnya hati orang itu tadi, ma Allah bersama dengan Allah Ta'ala ala na'tin wahid, pada satu sifat yang satu, berupa hudur, berupa kehadiran dia dengan Allah. Maka dilambangkan dengan tegaknya dia berdiri atau langgengnya dia berdiri. Maka itu menunjukkan lurusnya hatinya bersama Allah SWT. Wa amma ruku', adapun ruku' was sujud dan sujud, fa yanbaghi an tujaddid indahuma dzikra kibriya illahi ta'ala. Maka seyogianya an tujaddid, untuk engkau memperbaharui indahuma, ketika keduanya, ketika ruku' dan sujud tadi, memperbarui akan apa? Akan dzikra kibriya illah, memperbarui akan ingatanmu, ya, angan-anganmu terhadap kebesaran kemahaagungan Allah Ta'ala. Wa tarfa'u yadaika mustajiran bi'afwillah, dan kau angkat tanganmu mustajiran bi'afwillah, dengan meminta perlindungan, dengan kemaafan dari Allah Ta'ala, min iqabi, dari siksanya. Itu rukuk dan sujud. Allahu Akbar. Soal kita memperbarui takzim kita kepada Allah dengan rukuk di hadapan Allah SWT. Sami Allah. Kemudian begitu juga sujud, Allahu Akbar. Memperbarui takzim kita kepada Allah SWT. Dengan mengangkat tangan itu seolah-olah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta perlindungan kepada Allah SWT. Kemudian faiza jalas tamat tasyahud, adapun tasyahud, faiza jalas talahu, apabila kau duduk untuk tasyahud, fajlis muta'adiban, maka duduklah dengan beradab, wa ahdir fi qalbika, dan hadirkanlah di hatimu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syakhsuhul karim, sosok beliau yang mulia. Tsumma ta'ammal, kemudian renungkanlah, anallaha yaruddu alaika salaman, bahwasanya Allah mengembalikan bagimu, menjawab atasmu salam, wafian, dengan sebuah salam yang wafi, yang penuh, bi'adadi ibadihi sholihin, dengan sebanyak hambanya yang soleh. Ketika kita mengucapkan asyhadu assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, hadirkanlah Nabi SAW di situ, karena ucapannya itu langsung, assalamu alayka, salam atasmu hai Nabi, ya, salam atasmu hai Nabi. Sampai Syekh Ali Sholeh Qasam itu, ya, sampai itu mendengar langsung salamnya Rasul SAW, jawaban dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Syekh. Dan salam atasmu. Ketika setiap, dan didengar oleh makmumnya ketika dia sholat itu. Sayyid Alwi Sholeh Qasam. Ya. Kakek daripada Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Rahimahumullah radhiyallahu anhum. Wa ardham nafa'ana bihim bi sayyidil awliya wa sholihin fid dharain amin. Kemudian ta'ammal, jadi belum lagi wa assalamu alaina wa ala ibadillah, salam atas kami juga dan atas seluruh hamba Allah yang soleh. Maka Allah seolah-olah mewakili hamba Allah yang soleh tadi menjawab salam kita, kata beliau. Maka renungkanlah bahwa Allah membalas kepadamu dengan salam yang wafi, yang penuh, dengan sejumlah hamba-hambanya yang soleh. Tsumma tasyahhad lahu ta'ala, kemudian bertasyahudlah kamu, bersaksilah kamu untuk Allah Ta'ala dengan wahdaniyah, bil wahdaniyah, dengan keesaan, ya. Wali Muhammad Nabi SAW, dan bersaksilah untuk Muhammad Nabinya SAW, birisalah, dengan kerasulan, mujaddidan, seraya atau hale, ya, karena dalam keadaan kamu mujaddid, memperbarui ahdallah, akan janji dengan Allah Ta'ala, bi'adati kalimat syahadah, dengan mengulang dua kalimat syahadat. Maka dari asyhadu an la ilaha illallah, tasyahudlah, sehingga betul-betul antara hati, lesan dan perbuatan itu satu. Itu semuanya mengesahkan Allah SWT. Lesan kita dengan kalimat, mengucap kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Tangan kita dengan mengisyaratkan tauhid, hati kita juga dengan memahami makna daripada apa dua kalimat syahadat yang kita ucapkan, merenungi makna dua kalimat syahadat yang kita ucapkan. Juga kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa da'u fi akhir salatika, kemudian doalah di akhir salatmu, bidu'ail ma'thur, dengan doa yang ma'thur dari Rasulullah, yang diriwayatkan dari Rasulullah, ma'at tawadhu, bersama dengan kerendahan hati, wal khusyuk, dengan kekhusyuan, wasidqir raja, dengan sungguh-sungguh pengharapan, bil ijabah, terhadap ijabah dari Allah Ta'ala, ya. Wa asyrik fi du'aika abawaika, ya, dengan doa-doa yang ma'thur tadi. Dan tentunya doa yang diajarkan Rasul itu, terutama
berlindung dari 4 perkara tadi. Na'udzubika min adzabil qabri, min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Berlindung dari fitnah kubur, siksa kubur, ya, dari fitnah kehidupan kematian, dari fitnah masiihid dajjal, ya, itu. Dari 4 dari min fitnatil qabri, min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dari 4 perkara tadi. Kita minta perlindungan dari 4, khususnya itu doa yang maksur. Ya, kalau memang kita mau milih doa yang paling pendek, ya diutamakan doa 4 itu tadi, minta perlindungan dari 4 perkara tadi. Baru doa-doa yang lain, ya, karena Rasul boleh katakan dalam banyak riwayat tidak pernah meninggalkan doa tersebut yang 4 perkara tadi itu. Kemudian asyrik fi du'aika, serikatkanlah dalam doamu abawaika, 2 orang tuamu, wasairul mukminin, dan seluruh orang mukmin. Ya, kita niat dengan doa itu juga untuk orang tua kita. Dan setiap kali doa, ya, hendaknya kita juga mengikutkan orang tua kita. Waf'al kadzalika biwalidina wa dzurriyyatina wa ahbabina. Perlakukan seperti itu juga untuk kedua orang tua kita, anak-anak kita, semua masyayikhna, guru-guru kita seterusnya. Ila yaumiddin. Waqsid inda taslim assalamu alal malaikah, dan tujulah, sengajalah ketika salam untuk memberi salam kepada malaikat dan hadirin, alal malaikati wal hadirin, kepada malaikat dan yang hadir, semua yang hadir sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, baik malaikat, jin, manusia. Wanwi khutmas sholat, dan niatkanlah, berniatlah kau akan penutup sholat bihi, dengannya, dengan salam tadi, niat menutup sholat, ya, niat keluar dari sholat, karena ada sebagian sedikit ulama yang mewajibkan niat keluar dari sholat, walaupun muktamadnya niat keluar dari sholat itu tidak wajib, cukup dengan salam itu orang sudah keluar dari sholat. Tapi niatkanlah dengan salam itu keluar dari sholat, selain memberi salam kepada apa yang ada di sebelah kanan, baik malaikat maupun jin atau yang lainnya dari kalangan kaum muslimin, jin maupun manusia. Wa min fi qalbika, simpanlah dalam hatimu, ya, syukrullah, rasa syukur kepada Allah ala taufiqih, atas taufiknya dari Allah, pertolongan dari Allah, li itmami hadhihi ta'ah, untuk menyempurnakan ketaatan ini, yaitu berupa sholat ini. Jadi ketika salam tuh simpanlah syukurmu bahwa Allah, alhamdulillah, Allah telah menyempurnakan sholat saya ini. Wa tawahham, dan yakinilah atau dugalah annaka mudiun li sholatik hadhihi, ya, dan bahwasanya engkau berpamitan dengan sholatmu ini. Ya, berpamitan dengan sholatmu. Annaka rubbama la ta'ishu limithliha, sebab barangkali kau tidak hidup untuk sholat yang sepertinya, untuk seperti sholat ini lagi, bisa jadi. Wa khaf, ya, maka takutlah alla tuqbal sholatuka, kalau tidak diterima sholatmu. Wa antakuna mamkutan bidzalika, dan ya, takutlah, khawatirlah kalau kau takun menjadi orang yang mamkutan, dimurkai dengan sholat itu, zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Fatarudda sholataka, atau menjadi orang yang dimurkai dengan itu, dengan tidak diterimanya sholat. Fatarudda sholataka, faturaddu sholatuka fi wajhik, atau faturadda sholatuka fi wajhik, maka ditolaklah, dikembalikanlah sholatmu kepada wajahmu, ya. Sebagaimana riwayat dari Rasulullah SAW, kalau sholat itu bagus maka dia berdoa, hafizallah hafizallah hafiztani. Kalau dia jelek, kalau bagus dia berdoa, semoga Allah menjagamu, kepada orang yang sholat tadi, sebagaimana kau menjaga saya, kata sholatnya. Jadi kalau buruk, waliyadzubillah, dilemparkan kepada orang itu, dan doa orang sholat tadi berdoa, dhayya'akallah kama dhayya'tani, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana kau menyia-nyiakan saya, waliyadzubillah. Dan perkataan Imam Hasan Basri rahimahullah, bahwasanya as-salatu allati lam tahdur fiha lam yadur fiha qalbuka wa huwa fil uqubati asra, atau kama qala, salat yang kamu tidak hadir di situ hati, tidak hadir di dalam salat itu hati, maka itu lebih cepat kepada siksaan Allah daripada pahala dari Allah SWT. Alhamdulillah. Maka jadi takutlah kau, jadi kau hatimu dalam keadaan takut agar kalau tidak terima sholatmu dan kau menjadi orang yang mamkut, ya, dimurkai, sehingga ditolak, dikembalikan sholatmu pada wajahmu. Warju, tapi di sisi lain haraplah, ma'adzalika, bersama rasa takutmu tadi, ya, bersama takutmu tadi haraplah, an yakbalahallahu ta'ala, agar Allah menerima sholatmu itu, bikaromih, murni karena kemuliaan Allah, wa fadlih, murni karena karunia-Nya,
Ya. Jadi memposisikan hati antara harap dan cemas, antara takut dengan harap. Dan ini bukan hanya sholat, tapi semua ibadah. Setelah kita buka puasa, setelah kita puasa, antara harap dan cemas puasa kita terima atau naudzubillah ditolak. Begitu setelah selesai sholat, begitu selesai baca Quran, selesai semua ibadah, hendaknya kita memposisikan hati kita antara harap dan cemas, antara takut dan harap. Berharaplah bersama itu agar Allah menerima sholatmu murni karena karunia-Nya, bukan karena kita pantas untuk diterima sholat kita karena banyaknya kekurangan kita, tapi murni karena karunia Allah. Wa kana ba'dhum yamkusu ba'da sholat, dan sebagian ulama, sebagian orang solihin dahulu ada sebagian sebagian daripada solihin yamkusu, dia menetap ba'da sholati, setelah sholatnya saatan sesaat, ka'annahu maridun, seolah-olah orang itu orang sakit, seolah-olah dia pucat. Setelah sholat itu seolah-olah dia seperti orang sakit. Falya'ridul insan, ini kenapa? Karena takutnya akan ditolaknya sholatnya tadi. Waliyadzubillah. Falya'ridul insan nafsu ala hadis sholah. Maka hendaknya ya'rid, ya, memaparkan manusia itu nafsahu, dirinya atas sholat yang seperti ini tadi. Coba dia paparkan dirinya bagaimana sholatnya dia, dengan dia hitung dengan sholat seperti yang tadi itu, ya. Fabil qadri alladhi yussira lahu minhu, maka menurut kadar yang Allah mudahkan bagi dia, yang yussira, yang dimudahkan bagi dia, minhu darinya, dari alladhi, dari kadar itu tadi, yang bagi an yafrah, maka seyogianya dia senang ketika dia dimudahkan oleh Allah untuk menurut kadar yang dia khusyuk itu tadi. Wa alama yafutu, dan atas apa yang luput, ya, apa ma tadi, hu daripada orang itu tadi, yang bagi an yatalahaf, maka seyogianya dia bersedih atas apa yang luput darinya daripada kekhusyuan sholat tadi. Wa fi madlula wa fi mudawamati dzalika, dan dalam langgengnya seperti sholat seperti yang disifati tadi, ya, yang bagi an yajtahid, ya, melanggengkan hal itu yakni apa, al-hadhi sholat tadi, sholat seperti yang disebut tadi, yang bagi an yajtahid, maka hendaknya orang itu berusaha untuk langgeng sholatnya seperti yang disifati tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk baru itu kepada adabus suhbah. Tadi itu penjelasan tambahan tentang masalah takwa batin, terutama tentang sholat apa yang harus dihadirkan di batin. Mengingat kalau baca Ihya ini panjang, maka oleh Senawi Banten dinukilkan khusus masalah sholat saja yang disebut di Ihya itu. Masalah sholat saja, yang lainnya itu menyusul untuk di Ihya itu. Ya. Apa lagi? Al-qawlu fi adabi suhbah, yang kita singgung sedikit lah. Perkataan kama qala al-Imam Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu dari Amin, al-qawlu fi adabi suhbah wal muasyarah ma'al khaliq azza wa jalla wa ma'al khalq. Ya, perkataan tentang adabus suhbah, adab pertemanan, dan muasyarah pergaulan bersama dengan Khaliq sang pencipta azza wajal, yang maha azza, maha perkasa, dan wajalla, dan maha luhur, maha agung, wa ma'al khalq, juga bersama makhluk. Jadi adab pergaulan dengan Allah dan dengan makhluk. Dan ini bagian ketiga setelah kita sudah menyelesaikan dua bagian dari takwa, karena takwa itu dua bagian, melakukan perintah, menjauhi larangan. Itu sudah kita selesaikan bagian pertama, melakukan perintah mulai dari bangun tidur, wudu, macam-macam, mandi, sampai terakhir itu tentang puasa. Dan juga menjauhi larangan itu sudah kita bahas mulai dari maksiat zahir, mata, telinga, sampai ya, mata, telinga, lesan, tangan, kaki, perut, dan di bawahnya perut, yaitu kemaluan. Dan juga sampai maksiat hati. Itu sudah selesai menjauhi kemaksiatan. Sekarang bagian ketiga, tambahan dari bagian dua takwa tadi, sesuai dengan janji, ya, yang Imam Ghazali menyebutkan di awal Bidatul Hidayah, bahwa saya tambahkan bagian ketiga, yaitu adab bergaul, supaya menjadi lengkap kitab ini. Selain urusan takwa tadi juga ditambah dengan adab bergaul. Maka ini bagian ketiga daripada adab bergaul, ya. I'lam anna sahibaka alladhi la yufariquka, dan ini bagian terakhir dari kitab ini. I'lam, ketahuilah, anna sahibaka alladhi la yufariquka, ketahuilah bahwasanya sahibmu, temanmu, alladhi la yufariquka, yang tidak pernah berpisah darimu, tidak pernah berpisah darimu, fi hadorika, dalam keadaan mukimmu, ai baladika, di negerimu, wa safarika, dan dalam keadaan safarmu,
wa naumika dalam keadaan tidurmu, wa yaqazatika dalam keadaan terjagamu, bal fi hayatika bahkan dalam hidupmu, wa mautika bahkan dalam matimu, huwa rabbuka. Itu adalah Tuhanmu. Jadi satu-satunya temanmu yang selalu menemanimu dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kau apa? Dalam keadaan kau diam, kau bergerak, kau tidur, kau bangun, terjaga, bepergian di rumah atau tetap dalam keadaan hadir itu, bahkan dalam keadaan hidup mati, itu yang tidak pernah berpisah darimu adalah Tuhanmu. Ya. Huwa rabbuka, adalah Tuhanmu. Wa sayyiduka, dan tuanmu, pemimpinmu, ya. Wa sayyiduka wa maulaka, ya. Pelindungmu, majikanmu. Wa khaliquka, penciptamu, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa mahma zakartahu fa huwa jalisuka, dan jika kau menyebut dia, menyebut Allah, maka Allah adalah jalisuka, seolah-olah teman dudukmu. Karena Allah sendiri yang mengatakan ana jalisu man dzakarani itu. Idz qala Allah taala, sebab Allah sendiri yang pernah berfirman dalam satu hadis qudsinya, ana jalisu man dzakarani, saya adalah teman duduk akan man, siapa orang yang dzakarani, yang menyebut siapa man tadi, akan saya. Wa man kasara qalbuka, jadi saya adalah teman duduk dari orang yang menyebut saya, orang-orang yang berzikir pada saya, orang-orang yang selalu mengingat saya, seolah-olah Allah itu, seolah-olah kita teman duduk, seolah-olah demikian, saking dekatnya. Ya. Ya, tentu tidak ada yang menyerupai Allah, tapi seolah-olah saking menggambarkan dekatnya Allah dengan orang yang zikir, sampai dianggap Allah itu teman duduk dari orang yang berzikir itu. Allah Ta'ala, Allah berfirman, abdi ana inda dhoni kabi, ya. Di dalam hadis qudsi yang lain, ya, wahai hambaku, saya ini menurut prasangka engkau kepada saya. Wa ana ma'aka, ya. Ini saya akan selalu bersamamu, ini dengan taufiknya, dengan pertolongannya. Ya, bi ilmi, atau dengan ilmu saya. Idza zakartani, apabila kau menyebut-nyebut saya, maka saya akan bersamamu, kata Allah Ta'ala. Ya, sehingga saya mendengar apa yang kau doakan, sehingga saya mengijabah doamu. Ya. Ya. Dan Allah juga pernah berfirman dalam hadis qudsi yang lain, ya bani Adam, intakan fi nafsika dzakartuka fi nafsi. Wahai ibn Adam, kalau kau mengingat, ya, intakatani fi nafsika, kalau kau mengingat saya dalam kesendirianmu, dalam dirimu, dalam hatimu, maka saya pun akan mengingatmu dalam diri saya, pada saya. Ya. Kata Allah SWT di sisi saya. Zakartuka fi nafsi, saya ingat engkau pada diri saya. Wa in dzakartani fi malain, dzakartuka fi malin khairin minhu. Kalau kau mengingat saya di satu kelompok orang, maka saya akan sebut-sebut engkau, saya akan ingat engkau di kelompok yang lebih baik daripada kelompokmu itu. Itu kelompok para malaikat, juga arwah para anbiya, disebut-sebut nama kita. Wa in danautu minni dzira'an, kalau kau mendekat kepada saya satu hasta, danautu min kebaan, saya akan mendekat kepadamu satu depah. Ini saya akan lebih dekat lagi kepadamu. Menatani yamshi tamshi ataitu ilaika wa harwil. Kalau kau datang kepada saya dalam keadaan berjalan, maka saya akan datang kepadamu dengan berlari. Ya. Itu maknanya. Jadi maknanya itu, kalau engkau menyebut diriku pada apa? Menyebut saya fi nafsi, dalam dirimu, fi nafsika. Ini kau ikhlas dalam dirimu menyebutku, saya pun menjauhi dari riya, saya akan menyebutmu dalam diri saya ini, saya akan percepat pahalanya kepada engkau. Apabila kau sebut saya dalam sekelompok, maka saya akan sebut engkau namamu di atas kelompok yang lebih agung, yaitu para malaikat dan arwahnya para mursalin. Kenapa? Karena membanggakan orang yang zikir tadi. Ya. Dan cukup, kata para ulama, seandainya tidak ada keutamaan zikir kecuali ayat fazkuruni azkurkum. Fazkuruni, ingat-ingatlah oleh kalian akan daku, akan diriku. Azkurkum, aku akan ingat kalian. Seandainya tidak ada keutamaan zikir kecuali ayat itu, sudah cukup. Karena sudah cukup bagaimana Allah mengingat kita di sisinya. Ya, disebut-sebut kita oleh Allah SWT. Ya, itu sudah cukup menjadi keutamaan zikir. Ya, dan kalau kau datang kepada saya dengan
mendekat pada saya satu hasta, saya akan lebih dekat kepada satu depa. Kalau datang berjalan, saya akan berlari kepada engkau. Artinya kalau kau datang dengan sungguh-sungguh dan keikhlasan, ijtihad, bersungguh-sungguh dengan keikhlasan, ini seolah-olah Allah berfirman, kau tugasmu cuma ikhtiar semampumu. Selebihnya adalah saya yang akan menarikmu. Makanya siapa yang datang satu hasta, saya akan datang pada dia, saya akan mendekat pada dia satu depa. Datang berjalan, saya akan lari. Artinya cukup kau, ya artinya usaha manusia itu seberapa? Cukup kau mengerahkan kau punya ijtihad, kau punya kesungguhan semampumu, maka seolah-olah kata Allah, lebihnya saya lah akan menjemput, saya akan menarik. Itu dalam istilah sufi namanya jazab. Ya, penarikan. Ya. Jazab, ini penarikan dari Allah SWT. Allah yang akan menarik. Kemudian dikatakan maman kasara qalbuk wa maman kasara qalbuka hazanan ala taksirika fi akidinika fa huwa sahibuka wa mulazimuk. Dan ketika inkasara qalbuk, kecewa hatimu, sedih hatimu, hazanan atau huznan karena bersedih ala taksirika atas taksir. Inkasara itu mana aslinya pecah, patah. Ketika patah hatimu, ya, karena sedih atas taksirika, atas keteledoranmu, fi haqqi dinika, dalam hak agamamu, fa huwa sahibuk, maka dialah temanmu, Allah lah temanmu. Wa mulazimuk, dan Allah lah yang melazimu. Kenapa? Idz qala Allah Ta'ala, sebab Allah pernah berfirman, ana indal munkasirati qulubuhum, aku akan bersama orang-orang yang munkasirati qulubuhum min ajli, aku akan bersama orang-orang yang sedih hatinya karena aku. Maka di sini Imam Ghazali menyebutkan dua. Kalau ketika kau zikir pada Allah, menyebut Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah lah sahibuka. Ketika kau patah hatimu karena kecewa, bukan kecewa, karena sedih atas keteledoranmu, ya, kekuranganmu, maka Allah lah yang bersamamu. Karena dia mengatakan, saya ya bersama orang-orang yang sedih hatinya karena aku, min ajli, bersedih hatinya karena aku. Falau araftahu haqqa ma'rifatih, seandainya kau mengenal dia haqqa ma'rifatih, dengan sebenar-benarnya kenal, la taqatahu sahiban, pasti kau akan menjadikan dia sahib, teman. Seandainya kau betul-betul mengenal dia, kau akan menjadikan dia teman. Wa taraktan nasa janiban, kau akan meninggalkan manusia karena asik. Makanya asiknya para aulia itu khulwat. Dia sudah asik dengan yang segala maha, dia sudah lupa dengan manusia. Para aulia. Ya, Abu Bakar sudah beberapa tahun khulwat ya. Seandainya kau, karena kita kan belum kenal betul-betul. Seandainya kau kenal Allah SWT, pasti kau akan jadikan dia sahiban. Karena kau tinggalkan manusia itu janiban, di satu sisi, ya, itu jauh-jauh. Fa illam takdir, dengan menjauh dari manusia. Fa illam takdir ala dzalika, maka jika kau tidak mampu atas hal itu, untuk menjadikan Allah terus sebagai temanmu, yakni terus bersama Allah dalam fi jami' awqatik, dalam seluruh waktumu, fa iyyaka an tukhalliya lailaka, maka jangan sampai, hati-hatilah kau jangan sampai tukhalliya, mengosongkan malammu, wa naharaka, dan siangmu, an waqtin, dari satu waktu, takhlu fihi, yang kau menyepi, menyendiri, fihi, pada waktu tersebut, limaulaka, kepada Tuhanmu. Kalau kau udah bisa terus seperti para aulia yang selalu bersama Allah Ta'ala, maka jangan sampai kau kosongkan satu waktu khusus di malam atau di siang hari yang di situ kau menyendiri dengan Tuhan. Wa tataladzaz mau bimunajatik, dan bernikmat ma'ahu, bersama dia, dengan munajatmu, lahu, kepadanya, dengan berbisikmu. Munajat itu asal maknanya berbisik, dengan munajatmu kepadanya. Wa inda zalika, dan ketika itu, ya, ketika kau seperti itu, ketika kau duduk bersama dia, bersama Allah dalam khulwatmu, fa'alaika an tata'allam adabas suhbah ma Allah, maka harus bagimu, kau wajib untuk mempelajari adabus suhbah, adab bersahabat dengan Allah SWT ketika kau duduk di khulwatmu itu. Bagaimana adabmu kepada Allah Ta'ala. Wa adabu itraqur ra'si, dan adabnya adalah itraqur ra'si. Ya. Jadi itraqur ra'si, menundukkan kepala. Wa ghaddu taraf, memejamkan mata, karena itu lebih bisa membantu konsentrasi.
Wa jam'ul ham, mengumpulkan himmah, semangat. Hati hanya menuju kepada Allah. Dawamus sumut, melanggengkan diam. Sukunul jawari, tenangnya anggota badan. Kita duduk di hadapan pejabat saja bisa tenang. Bagaimana di hadapan Allah SWT? Dawamus sumut, sukunul jawari, tenangnya anggota badan. Mubadaratul amr, wa jinabun nahi, bersegera melakukan perintah dan menjauhi daripada larangan Allah SWT. Ya. Perintah itu baik yang wajib maupun yang sunnah. Larangan itu baik yang makruh, lebih-lebih yang haram. Wa qillatul i'tirad al qadar, sedikitnya i'tirad, qillatul i'tiradi, sedikitnya protes kepada takdir Allah. Wa dawami dzikr, dawamu zikir, langgengnya zikir, selalu ingat pada Allah. Mulazamatul fikir, senantiasa melazimi berfikir, tafakkur tentang keagungan Allah SWT, tentang nikmat Allah, keagungan Allah dan sebagainya. Tafakkur ini luas sekali. Wa isaril haq alal batil, mengutamakan yang hak atas yang batil. Anil wal iyas anil khalaq, dan putus asa, memutuskan harapan dari makhluk. Asa itu harapan, putus asa berarti putus harapan. Asa itu harapan. Qat'ur roja, memutus harapan. Putus asa, memutus asakan diri dari makhluk. Hanya bergantung pada Allah saja. Anil khalaq. Wal khudu' tahtal haibah, merendah dia bawah haibah, kewibawaan Allah Ta'ala. Wal inkisar tahtal haya, ya, inkisar, bersedih di bawah rasa malu, inkisar fil ghalab, ya, di bawah rasa malu. Wasukun an hiyalil kasab, sikotan biddoman, ya, dan sukun, tenang daripada reka daya kasab, tenang daripada reka daya daripada usaha kita, usaha ikhtiar zahir kita. Kenapa? Sikotan biddoman, karena percaya dengan jaminan Allah dan tawakul ala fadlillah, bertawakal atas karunia Allah Ta'ala. Ma'rifatan bihusnil ikhtiar, karena mengetahui akan bagusnya pilihan Allah, bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah SWT. Wa hadza kullu yang bagi an yakuna syi'aruka, yang bagi an yakuna syi'aruka, dan ini semua seyogianya untuk menjadi yakun, menjadi apa huwa, apa dia, hadza kullu, apa semua ini menjadi syi'aruka, menjadi syiarmu, ya, menjadi pakaianmu, menjadi syiarmu fi jami' lailaka wa naharika, di seluruh malammu dan siangmu. Fa innaha, ya, karena sesungguhnya perkara-perkara yang disebut tadi, ada busuba ma'asohibin la yufarikuka, yang disebut tadi itu adalah apa? Adab daripada adab pertemanan kepada zat yang tidak pernah berpisah denganmu, kepada teman yang tidak pernah berpisah denganmu. Wal khulqu kullum yufarikunaka, sedangkan makhluk semua akan berpisah denganmu. Fi ba'di awqatika, di sebagian waktumu. Kalau Allah, kapan Allah berpisah dengan kita? Tidak ada. Semua terus pengawasannya. Wa in kunta aliman, kalau kau seorang yang pengajar, fa adabul alim, maka adab-adab pengajar adalah al-ihtimal, wallahu a'lam. Itu adab-adab guru. Kemudian nanti adab murid. Habis itu dulu. Adabul alim. Kemudian Allah rezekikan kita untuk mengamalkan dan ikhlas dalam beramal. Amin ya rabbal alamin. Selamat keikhlasan kita dari yang merusak daripada keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab.